Hai anak ibu semuanya, selamat pagi dan salam serta salam sehat buat kita semuanya. Hari ini anak didik kami kelas 2 belajar agama dan budi pekerti. Ya, tapi sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita bernyanyi dulu. Ya, bernyanyi dimulai. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu bernyanyi sayangnya dengan judul Tinggallah di dalam Yesus. Jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Ya, sekarang kita berdoa sayangnya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan di pagi hari ini atas berkat-Mu yang kami terima pagi ini Tuhan. Sehingga kami bisa belajar, walaupun kami belajar daring Tuhan, Tuhan pasti memberikan kepada kami kepintaran dan kekuatan. Dan biarkanlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, agar kami anak-anak-Mu ini selalu berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, yang menjadi materi kita hari ini sayang, yaitu pelajaran agama dan budi pekerti kelas 2, yaitu tanggung jawab di rumah. Sekali lagi Bu bilang, materi kita hari ini yaitu tentang tanggung jawab di rumah, Matius 21 ayat 24 sampai 32. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu. Ya, jawab dengan jujur. Iya. Dari antara anak didik Ibu, siapalah yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di rumah dengan baik? Pertanyaan yang kedua, ada nggak tanggung jawabmu di rumah dikasih mama? Ya, Ibu rasa pasti semua anak didik Ibu memiliki tanggung jawab. Walaupun adik kalian masih kecil, masih kelas 2, pasti memiliki tanggung jawab di rumah sesuai dengan kemampuanmu. Ya, semua kita manusia di dunia ini mempunyai tanggung jawab. Semua yang di rumah juga punya tanggung jawab. Ada tanggung jawab bapak kita, ada tanggung jawab mama kita, ada tanggung jawab kakak kita, ada tanggung jawab kita sendiri. Cuman tanggung jawab itu berbeda-beda. Tidak sama tanggung jawab bapak dengan anak. Tidak sama tanggung jawab mama dengan anak. Betul nggak? Sama nggak
tanggung jawab mama, bapak dengan anak di rumah? Pasti berbeda kan? Iya. Yang penting kita semua tanggung jawab, baik itu tanggung jawab yang kecil maupun tanggung jawab yang besar. Contohnya tanggung jawab bapak kita di rumah yaitu ngapain? Mencari nafkah supaya anak-anaknya ini bisa apa? Menerima atau bisa hidup. Ya. Tuhan memberikan rezeki berkat kepada orang tua melalui pekerjaan tangannya. Bermacam-macam pekerjaan orang tua kita kan. Ada yang di pajak jualan, ada yang di kantor, ada yang di sawah. Bermacam-macam pekerjaan orang tua kita. Kesimpulannya, mereka itu punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, sekarang anak didik ibu, apalah tanggung jawabmu di rumah dikasih mama? Pasti kan ada kan? Yaitu cuci piring. Udah bisa cuci piring kan? Nah, lalu tanggung jawab apa lagi? Menyapu rumah. Ngapain lagi? Menyapu halaman. Ngapain lagi? Mengambil kain dari luar. Ngapain lagi? Menyusun sepatu supaya rapi. Jadi macam-macam tanggung jawab. Itulah contohnya tanggung jawabmu yang bisa kau lakukan. Iya. Jadi dalam melakukan tanggung jawab itu, tugasmu itu kau laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Artinya tidak mesti disuruh mama, tidak mesti diingat-ingatkan. Rizky sapu rumah. Padahal itu tugasnya setiap hari kasih mama. Tugasmu selama 1 minggu ini menyapu rumah. Tugas kakaknya 1 minggu ini mencuci kain dan menyetrika. Tugas abang satu lagi mengasih makan ayam dan menyapu halaman. Jadi kalau kita memang betul-betul melaksanakan tugas kita itu tanpa disuruh, ya itulah namanya yang melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Hasilnya bagaimana? Kalau misalnya disuruh menyapu rumah, ya karena tidak mamanya di rumah, asal disapu, sampahnya dirondokkan ke kolong tempat tidur. Itu kamu melaksanakan tugas tanggung jawab? Tidak. Di situ mama kita dalam melaksanakan tanggung jawab kita itu harus penuh tanggung jawab melaksanakan tugas kita. Bisa bilang tadi menyapu rumah, iya. Kalau menyapu rumah bagaimana lah rumah itu supaya bersih? Ya kita sapu semua. Supaya apa? Supaya bersih. Karena kalau kita tinggal di lingkungan yang bersih, tentu kita akan bagaimana? Sehat. Tapi kalau kita tinggal di tempat yang jorok, di mana-mana ada sampah, di sana ada sampah, di sana ada sampah. Akhirnya apa? Banyaklah nyamuk di rumah. Kalau banyak nyamuk di rumah, aman nggak kita di rumah? Nggak nyaman kan? Nggak nyaman. Teruslah kita berteduh terus. Tidur pun kita bertepuk. Karena apa? Banyak nyamuk. Nah, berarti si anak tadi tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, asal-asalan. Iya, baru termasuk itu belajar, mengerjakan PR di rumah. Itu termasuk apa? Tanggung jawab. Jadi kalau kau anak didik ibu mesti disuruh mamanya harus mengerjakan PR-nya, berarti dia itu tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Ya, hasilnya akan bagaimana? Ya asal-asalan. Ya kan? Tapi coba kalau memang dari diri kita sendiri, kemauan kita sendiri melaksanakan tugas itu, mengerjakan PR itu, pasti hasilnya jauh lebih baik. Ya, seperti ada cerita di dalam Alkitab, yaitu di dalam Matius. Seperti ada tertulis perumpamaan di dalam Alkitab, Matius 21 ayat 28 sampai 32. Di situ ada perumpamaan tentang 2 orang anak.
ya. Ada satu keluarga mempunyai 2 orang anak. Pertama-tama si ayah ini menjumpai anaknya yang paling besar. Dikasihlah pesan, nanti kau datang ke ladang membantu bapak ya. Jawaban anak yang paling besar ini apa? Nggak mau aku, malas aku. Nah, akhirnya pergi lagi si bapak ini ke anak yang nomor 2. Di dalam Alkitab ada perumpamaan dalam Alkitab tentang 2 orang anak. Tertulis dalam Matius 21 ayat 8 sampai 32. Ceritanya begini. Mau mendengarkan ceritanya? Sebelum diceritakan, lipat tangannya sayang, duduk yang manis ya. Iya. Ada satu keluarga mempunyai 2 orang anak. Si ayah menjumpai anak yang paling besar. Nanti datang kau ke kebun membantu bapak ya. Jawaban anak yang paling besar, iya pak. Iya. Lalu pergi dia ke anak yang nomor 2. Datang bapaknya bilang, datang kau nanti ke kebun bantu bapak ya. Jawab anak yang nomor 2, nggak mau aku, malas aku. Seperti anak-anak sekarang, itu selalu jawaban kalau disuruh oleh orang tua. Ternyata dari antara anak yang 2 ini, yang melaksanakan tanggung jawabnya untuk membantu orang tuanya, yaitu anak yang nomor 2. Walaupun tadi jawabannya yang pertama, tidak mau aku, malas aku. Karena saking kasihannya dia melihat bapaknya pergi ke ladang membantu bapaknya. Ujungnya dia berangkat ke kebun membantu bapaknya. Sementara anak yang nomor 1 tadi asik tidur di rumah. Ya, asik tidur di rumah. Dia tidak peduli kepada bapaknya, tidak kasihan nengok bapaknya. Jadi dari antara anak yang melaksanakan tugasnya, tanggung jawabnya untuk membantu ayahnya adalah anak yang nomor 2. Walaupun tadi jawabannya yang pertama, nggak mau aku, malas aku. Tapi karena dibarengi rasa kasihan dia sama bapaknya, sama orang tuanya, akhirnya terbuka hatinya untuk membantu bapaknya pergi ke kebun, dan dia berangkat ke kebun membantu ayahnya. Jadi mana yang baik? Anak yang nomor 1 atau anak yang nomor 2? Tentu pasti anak yang nomor 2, karena anak itulah yang memang betul-betul melaksanakan tanggung jawabnya atau tugasnya untuk membantu orang tua. Iya. Demikian juga pelajaran kita hari ini, anak-anak ibu ya. Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya supaya melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Jangan asal-asalan, jangan seperti anak yang nomor 1 tadi. Iya pak katanya, tapi iya pak tidak dilaksanakan, dia asik tidur di rumah. Sementara anak yang nomor 2 tadi, gak mau aku, malas aku katanya. Tetapi karena dia kasihan nengok bapaknya, dia akhirnya pergi kemana? Ke kebun membantu bapaknya. Jadi ibu pun mengharapkan untuk anak didik ibu ya, laksanakanlah tugasmu dengan penuh tanggung jawab. Kalau disuruh kau cuci piring, cucilah piring itu dengan bersih. Jangan asal-asalan. Sekarang banyak anak-anak ibu lihat ya, kalau disuruh kerja asal-asalan. Yang penting bagaimana? Siap, asal siap dikerjakan, yang penting pergi main-main, tidak peduli, tidak kasihan sama mamanya. Jadi kasihanlah kita sama mama kita. Bayangkan dulu, contohnya ibu bukan mengapa ya, ibu yang mengajari kalian, contohnya mama kita jam 2 pagi sudah pergi ke pajak, kena hujan, baik sekarang musim hujan, sampai ditahan mama kita di pajak sana. Orang ditengoknya makan yang enak-enak, dia diikatnya ikat pinggangnya supaya apa?
supaya jangan terasa lapar hanya untuk memperjuangkan anak-anaknya. Apa tidak kasihan ke dia? Kasihan kan? Itu. Jadi pelajaran hari ini menuntut kita supaya kita melaksanakan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini sayangnya. Ya, untuk menutup pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa. Kembali kami ucapkan terima kasih Tuhan kepadamu di pagi hari ini atas firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan, supaya anak-anak didik kami dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhanlah yang menyertai kami. Amin.